Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Peralatan Konstruksi, yaitu metode pelaksanaan pekerjaan tiang pancang oleh kelompok 2. Di sini beranggotakan yang pertama adalah Naura, kemudian Resenda, Safia, Nafis, Lucky, Dea, dan juga Aurel. Kemudian untuk proyek yang kita gunakan adalah gedung ACC Office Building yang berada di kota Surabaya dengan pekerjaan mencakup struktur gedung 4 lantai dan 1 lantai semi basement. Kemudian kita melakukan pekerjaan pondasi dalam menggunakan pondasi square pile. Kemudian untuk data umum proyek, yaitu yang pertama ada alamatnya di Jalan Embong Sawuh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian untuk ukurannya lahannya yaitu 60 kali 30 meter persegi. Kemudian termasuk gedung perkantoran bertingkat dan memiliki struktur 4 lantai dan 1 lantai semi basement. Kemudian untuk acuan atau standar yang kita pakai yaitu ada 3. Yang pertama yaitu SNI 1726 tahun 2019 tentang perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Dan yang kedua yaitu SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Kemudian yang ketiga adalah SNI 1727 tahun 2020 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lainnya. Kemudian ada ketentuan teknis dari material struktur yang kita pakai, yaitu yang pertama adalah jenis pondasinya, tentunya pondasi square pile. Kemudian mutu betonnya kita memakai FC25 MPa. Untuk dimensi tiangnya yaitu 35 kali 35 cm. Kemudian untuk panjang dari tiangnya yaitu 8 meter per batang. Kemudian berat jenis betonnya yaitu 2500 kg per meter kubik. Kemudian untuk jumlah tiangnya yaitu 148 titik. Dan yang terakhir adalah volume pada tiang yaitu 1184 meter kubik. Selanjutnya yaitu ketentuan teknis data tanah yang kita gunakan. Yang pertama, jenis tanahnya yaitu lempung, kemudian berat volumenya yaitu 1,8 ton per meter kubik. Selanjutnya kohesinya yaitu 1,6 ton per meter persegi. Kemudian sudut gesernya yaitu 25 derajat. Untuk nilai NC-nya 14,8, NQ-nya 5,6 serta NY-nya adalah 2,25. Kemudian kedalaman pondasinya yaitu 8 meter, sedangkan safety faktornya adalah 3 meter. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai skenario A. Nah, di skenario A ini kita menggunakan Hydraulic Static Pile Driver atau HSPD, yaitu menggunakan sistem jepitan dan tekanan hidraulik untuk memasukkan tiang pancang ke dalam tanah secara statis tanpa getaran atau benturan keras seperti pada palu konvensional. Nah, dengan cara ini pemancangan hampir tidak menimbulkan kebisingan maupun getaran berlebih di lingkungan sekitarnya. Nah, karakteristik tersebut teman-teman itu membuat HSPD sangat sesuai digunakan di kawasan padat seperti perkantoran, termasuk area pusat di kota Surabaya, karena gangguan pada struktur dan aktivitas di sekitar lokasi dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya teman-teman dalam HSPD ini cara-caranya atau langkah-langkahnya itu bagaimana? Nah, yang pertama ini ada penempatan HSPD pada titik pancang, kemudian melakukan setting alat, lalu mengangkat square pile menggunakan sistem lifting pile, kemudian memasukkan square pile ke clamp dan memastikan posisi tetap vertikal. Lalu menempatkan square pile pada titik yang direncanakan atau kita harus centering point, kemudian cek verticality-nya square pile menggunakan water pass, lalu menekan pile secara bertahap menggunakan tekanan hidrolik, kemudian memantau tekanan tekan, ketegakan tiang, serta kedalaman hingga mencapai 8 meter. Lalu pemancangan dihentikan setelah
bacaan manometer sesuai rencana. Setelah selesai, alat berpindah ke titik berikutnya dengan walking system. Proses diulang hingga seluruh titik pancang selesai dipasang. Nah, selanjutnya kita akan masuk di skenario A bagian perhitungan daya dukung tanah, teman-teman. Untuk perhitungan daya dukung tanah, data properties yang kita butuhkan, yang pertama kita menggunakan jenis HSPD 120 ton dengan area kerja 5,9 x 5 meter, kemudian berat alatnya 131,92 ton, dan berat beban maksimumnya adalah 5 ton. Lalu untuk analisis nih, perhitungan daya dukung tanahnya, yang pertama kita harus menentukan dulu teman-teman yang namanya W max itu dengan W alat berat dan W beban itu dijumlahkan, di mana 131,92 ton ditambah dengan 5 ton yaitu 136,92 ton. Kemudian kita harus menentukan luas area kerja atau A, itu karena square pile jadi P kali L, di mana 5,9 kali 5 yaitu 29,5 meter persegi. Kemudian menentukan tekanan maksimum atau P max yaitu W max dibagi A 136,92 dibagi 29,5 yaitu 4,641 ton per meter persegi. Lalu kita bisa menghitung daya dukung ultimate dengan rumus sebagai berikut, dan hasilnya itu adalah setelah dihitung 108,849 ton per meter persegi. Dan kemudian kita menghitung daya dukung izin atau QAL yaitu QU, Q ultimate ya, dibagi dengan SF yaitu 108,849 dibagi 3 yaitu 36,283 ton per meter persegi. Setelah ketemu QAL-nya, kita harus bandingkan dengan Pmax. Apabila QAL lebih dari Pmax maka itu aman. Nah, di sini QAL-nya adalah 36,2843 dan Pmax-nya adalah 4,464. Jadi syaratnya aman, teman-teman. Kemudian ada skenario A, perhitungan produktivitas alat berat. Alat pemancang skenario A yang digunakan yaitu jenis HSPD 120 ton dan berat alatnya sendiri yaitu 131,92 ton. Area kerja yang digunakan yaitu 5,9 kali 9 meter dan berat beban maksimumnya yaitu 5 ton. Kecepatan pemancangannya 9,4 meter per menit dan kecepatan alat beratnya 1,2 meter per menit. Tiang square pile, ukuran tiang panjangnya sendiri yaitu 35 kali 35 kali 800 cm. Berat jenis beton prategangnya 2,5 ton per meter kubik dan berat tiang panjangnya sendiri yaitu 2,45 ton. Berat tiang panjang per unit 306 kg per meter atau 0,306 ton per meter. Didapatkan dari brosur. Analisis cek kapasitas alat skenario A. Kapasitas alatnya yaitu 5 ton, sedangkan berat tiangnya 2,45 ton. Maka alatnya mampu menahan berat tiang tersebut. Dapat kita lihat bersama-sama, ini adalah gambar atau sketsa alir dari pemanjangan skenario A, yaitu menggunakan hydraulic static pile driver dari zona 1, zona 2, hingga zona 3. Kita bisa melihat sistematikanya di sketsa tersebut. Berikutnya adalah analisis perhitungan produktivitas skenario A, yang rumus produktivitasnya menurut Santoso dan Dani 2024 adalah Q sama dengan V kali P kali FA kali 60 per TS, yang dimana Q adalah produktivitas alat dalam meter per jam, V adalah kapasitas alat hydraulic pile driver dalam satuan titik, P adalah panjang tiang tertanam dalam meter, FA adalah faktor efisiensi alat yang ditentukan dalam kondisi baik 0,75 berdasarkan Permen PUPR tahun 2023. Sedangkan TS adalah waktu siklus pemancangan dalam menit, yang ini didapatkan dari T1 ditambah T2 ditambah T3. T1 sendiri adalah waktu mobilisasi alat dan perletakan pelat, yang didapat dari jarak dibagi waktu alat bergerak. Sedangkan T2 adalah waktu lifting, penjepitan, dan centering tiang pancang. Ini didapatkan dari sebuah jurnal menurut Salim DKK 2022 adalah 167 menit. Dan T3 adalah waktu menekan tiang pancang,
yang didapatkan dari tinggi tiang dikali kecepatan pemancangan. Sehingga bisa didapatkan rekapan perhitungan produktivitas. Yang pertama adalah kedalaman tiang pancang, ini sedalam 8 meter. Jarak antara tiang dalam satu pile cap 1,05 meter, total waktu siklus atau TS dalam menit yaitu 1240,665 menit, TS dalam jam adalah 20,677 jam, sehingga TS dalam hari yakni 2,584 hari yang dibulatkan ke atas menjadi 3 hari, sedangkan total produktivitas atau Q-nya adalah 6.477,053 meter per jam. Dengan rata-rata total produktivitas yakni 43,763 meter per jam, dan rata-rata produktivitas atau Q per hari adalah 2.505,902 meter per jam. Selanjutnya ada perhitungan RAB. Pada skenario 1 yakni pemancangan dengan alat HSPD 120. Kita hitung semuanya dalam jam, yakni dalam kurung waktu 20,678 jam. Sehingga didapatkan harga sewa alat HSPD 120 totalnya adalah Rp46.524.941, sedangkan gaji operator dengan range 12 juta per bulan dan libur 10 hari ada di Rp1.550.831 per jam. Dan selanjutnya adalah menggunakan bahan bakar solar Destyle, ini 15 liter per jam, sehingga didapatkan bahan bakar solarnya itu bertotal di Rp4.095.802, sehingga dibutuhkan juga quality control sejumlah 2 orang dengan total gajinya adalah Rp2.274.552,71, sehingga didapatkan total biaya keseluruhan pemancangan pada skenario 1 yakni menggunakan alat HSPD 120 dalam 3 hari atau 20,678 jam yakni Rp48.075.773,15. Selanjutnya, kita akan membahas tentang skenario B. Pada skenario B, metode pemancangan dilakukan dengan bantuan alat diesel hammer. Diesel hammer adalah alat yang bekerja dengan memanfaatkan gaya tumbukan kinetik dengan menggunakan ram atau blok palu yang diangkat dan dijatuhkan secara vertikal sehingga mentransfer energi tumbukan yang dilepaskan ke tiang pancang. Kemudian gaya tersebut akan mendorong tiang pancang menembus lapisan tanah. Sistem ini adalah sistem yang efisien karena memungkinkan kontrol energi sekaligus menjamin penetrasi tiang dengan frekuensi tumbukan yang dapat disesuaikan. Metode pemancangan pada skenario B dilakukan dengan pertama, kita harus menyiapkan area kerja dan memastikan titik tiang pancang apakah sudah sesuai dengan gambar kerja atau DID. Lalu, kita akan menata dan menyiapkan alat serta bahan pemancangan, yaitu mesin diesel hammer dan square pile yang sesuai dengan ketentuan. Ketiga, kita akan mengikat si square pile itu, lalu diangkat dan ditegakkan pada posisi titik yang akan diletakkan pondasi. Keempat, kita akan menyetel leader dan juga diesel hammer hingga vertikal. Kemudian kita memasang pile pada cap block dan juga mengecek vertikalitas si pile tersebut menggunakan water pass. Keenam, kita akan memulai pemancangan. Pada masa pemancangan, kita harus memantau jumlah pukulan, penetrasi, dan ketegakan tiang. Lalu, pada saat pemancangannya sudah mendekati kedalaman rencana, kita bisa mulai melakukan rendering test untuk mengetahui daya dukung tanah tersebut. Setelah tiang panjang terpasang, kita dapat menghentikan pemancangan dan mencatat hasilnya. Apabila hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan atau perhitungan, maka kita dapat memindahkan alat ke titik berikutnya. Selanjutnya, kita akan menghitung daya dukung tanah pada area proyek terhadap alat berat yang digunakan, yaitu diesel hammer yang dipasang pada crawler crane. Pada skenario B, alat berat yang digunakan yaitu crawler crane dengan tipe SCC 450A6 yang kemudian akan dipasangi diesel hammer dengan tipe D852. Dari data tersebut didapatkan berat alat sebesar 73,25 ton dan berat beban sebesar 45 ton. Pada skenario ini, area kerjanya yaitu 11,035 dikali 4,3 meter.
Dari data tersebut, kita dapat menentukan tuh beban maksimum dengan menambahkan berat alat berat sebesar 73,25 ton dengan berat beban sebesar 45 ton sehingga didapatkan beban maksimum yaitu seberat 118,25 ton. Kemudian kita dapat menentukan luas area kerja dengan mengkalikan panjang dan lebarnya yang didapatkan 47,45 meter persegi. Kemudian kita dapat menentukan tekanan maksimum dengan cara membagi beban maksimum dengan area proyeknya tersebut, yaitu 118,25 dibagi dengan 47,4505 yang didapatkan 2,492 ton per meter persegi. Lalu kita akan menghitung daya dukung izin. Sebelumnya kita akan menghitung daya dukung ultimate dengan mengkalikan data properties tanah dengan formula C dikali NC dikali 1 ditambah 0,3 B per L ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah lagi dengan 0,5 dikali gamma dikali B dikali N gamma dikali 1 dikurang 0,2 B per L. Dari formula tersebut didapatkan daya dukung ultimate sebesar 106,301 ton per meter persegi. Setelah didapatkan daya dukung ultimate, kita dapat menghitung daya dukung izin dengan membagi daya dukung ultimate tadi yang sebesar 106,301 ton dengan safety factor yang digunakan yaitu 3, sehingga didapatkan kapasitas daya dukung izin yaitu sebesar 35,4336 ton per meter persegi. Dan yang terakhir, kita mengecek apakah tanah tersebut dapat menahan alat berat dengan membandingkan antara daya dukung izin dengan tekanan maksimumnya. Dari perhitungan tadi kan kita didapatkan tuh daya dukung ultimate sebesar 35,4336 ton per meter persegi dan tekanan maksimum sebesar 2,492 ton per meter persegi. Dari angka tersebut didapatkan bahwa kapasitas daya dukung izin itu lebih besar daripada tekanan maksimum sehingga alat berat itu aman digunakan pada area proyek tersebut. Kemudian, perhitungan produktivitas alat berat pada skenario B. Alat pemancang yang digunakan pada skenario B yaitu diesel hammer jenis D8-52 dengan berat alat 4.250 kg dan area kerjanya sendiri yaitu 0,59 kali 0,533 meter. Kapasitas pel hammer yaitu 3.000 kg dengan kecepatan pemancangan 0,75 meter per menit dan konsumsi bahan bakar 3,8 liter per jam. Selain itu, alat pemancang skenario B juga menggunakan crawler crane jenis SCC 450A strip 6 dengan berat alat 69.000 kg dan area kerjanya yaitu 11,035 kali 4,3 kali 3,25 meter. Crawler crane jenis tersebut memiliki kapasitas 4.500 kg dengan kecepatan geraknya 70 meter per menit yang memiliki swing speed 2,8 radian per menit. Tiang square pel menggunakan tiang pancang dengan ukuran 35 kali 35 kali 800 cm yang memiliki berat jenis beton prategang yaitu 2,5 meter per kubik dengan berat tiang pancang sendiri 2,45 ton. Dan berat tiang pancang per unit yaitu 306 kg per meter atau 0,306 ton per meter. Kapasitas alat yang digunakan yaitu 7.500 kg, lebih besar dari berat tiangnya yaitu 2.450 kg, sehingga alat aman digunakan. Oke, next di sini akan dibahas mengenai gambar alir pemancangan skenario B. Untuk alir pemancangan ini dibagi dari 3 zona, di mana diawali dari zona 1 dan diakhiri di zona 3. Oke, next di sini akan dibahas mengenai lebih lanjut terkait perhitungan produktivitas skenario B. Di mana rumus ini menurut Santoso dan Dani tahun 2024 yang menyatakan Q sama dengan V kali P kali FA kali 60 dibagi TS, di mana Q adalah produktivitas alat per meter per jam, untuk V adalah kapasitas alat diesel hammer per titik, P adalah panjang tiang tertanam yaitu meter, FA adalah faktor efisiensi alat ditentukan dalam kondisi baik yaitu sebesar 0,75 menurut Permen PUPR tahun 2023, dan TS sendiri adalah waktu siklus pemancangan
per menit. Di mana TS ini terdiri dari T1, T2, dan T3. T1 adalah waktu mobilisasi alat dan peletakan plat. Kemudian T2 adalah waktu lifting, penjepitan, dan sandaring tiang pancang. Dan terakhir itu T3 adalah waktu menekan tiang pancang atau peeling. Dan di sini terdapat rekapan hasil perhitungan produktivitas, di mana yang pertama adalah kedalaman tiang pancang yaitu sebesar 8 meter. Jarak antar tiang dalam satu pel cap yaitu sebesar 1,05 meter. Total waktu siklus dalam menit yaitu sebesar 2494,845 menit. Total waktu siklus dalam jam yaitu sebesar 41,580 jam. Total waktu siklus dalam hari yaitu sebesar 5,197 hari atau 6 hari. Dan untuk total produktivitas yaitu sebesar 3160,699 meter per jam dengan rata-rata total sebesar 21,356 meter per jam dan rata-rata produktivitas per hari sebesar 608,108 meter per jam. Dan next di sini akan ditampilkan mengenai RAB atau rencana anggaran biaya mengenai pemancangan untuk skenario B, di mana ada 8 item. Yang pertama ada diesel hammer itu sendiri dengan tipe D852, kemudian ada chlor crane dengan tipe SCC 450A6. Yang ketiga ada operator alt diesel hammer plus chlor crane. Yang keempat ada bahan bakar solar untuk diesel hammer. Yang kelima ada bahan bakar solar untuk bahan bakar solar untuk chlor crane. Yang keenam ada pelumas atau oli untuk diesel hammer. Dan yang terakhir ada quality control untuk pekerjaan pemancangan sebesar 2 orang. Untuk bahan bakar solar tadi kita menggunakan merek atau tipe Dexlift. Dan untuk total RAB untuk pemancangan di skenario B ini sebesar 97.763,68 rupiah. Dengan estimasi waktu yaitu sebesar 6 hari atau 41,581 jam. Oke, dan yang terakhir di sini terdapat kesimpulan mengenai pekerjaan pemancangan ini, di mana ada 2 tipe atau 2 skenario yaitu skenario A dan skenario B. Untuk skenario A menggunakan HSPD 120 dan skenario B menggunakan diesel hammer plus chlor crane dengan tipe D852 plus SCC 450A-6. Yang pertama untuk HSPD dan diesel hammer, yang pertama ada efisien untuk HSPD, sedangkan untuk diesel hammer adalah standar, di mana efisien dalam HSPD 120 ini menyatakan bahwa jumlah alatnya 1 unit, efisien secara waktu, biaya, dan ramah lingkungan. Sedangkan standar untuk diesel hammer yaitu menyatakan jumlah alat 1 unit, standar secara waktu sesuai timeline, dan biaya sedang. Kemudian untuk HSPD 120 yaitu aman digunakan di lingkungan padat penduduk dan mungkin bisa dibilang minim polusi suara. Sedangkan untuk diesel hammer yaitu terdapat polusi suara, di mana hal ini menyatakan tidak aman di lingkungan padat penduduk. Kemudian yang ketiga mengenai produktivitas, untuk HSPD 120 dinyatakan tinggi dengan rata-rata sebesar 43,763 meter per jam. Sedangkan untuk diesel hammer dinyatakan dengan kategori sedang dengan rata-rata sebesar 21,356 meter per jam. Dan untuk yang keempat yaitu terkait waktu, untuk HSPD sendiri yang biasanya mungkin kenal orang lebih lama ataupun lebih mahal, ternyata dalam analisis pemancangan ini lebih cepat dengan estimasi atau waktu 3 hari, yaitu lebih cepat dari timeline proyek sebesar 3 hari. Untuk waktunya sebesar 2,584 atau 3 hari. Sedangkan untuk diesel hammer untuk waktunya alhamdulillah sesuai timeline yaitu 6 hari dengan hasil perhitungan yaitu 5,197 hari. Dan terakhir terkait biaya, untuk HSPD sendiri ini lebih murah teman-teman, yaitu sebesar 48.75.773,15 rupiah. Sedangkan untuk diesel hammer lebih mahal, mungkin
dua kali lipatnya bisa dibilang, yaitu sebesar 90.761,763,68 ribu rupiah. Oke. Dan yang ditunggu-tunggu nih pastinya yang terakhir, mungkin sebelum aku tutup ada pantun nih teman-teman. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.